Baik, ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Jadi kasusnya ini cukup panjang. Jadi seorang mayit ini adalah seorang ayah. Ayah ini 2 kali menikah. Dari pernikahan yang pertama, cerai atau sudah meninggal, itu menghasilkan 1 anak perempuan. Ya. Kemudian dari istri yang kedua, ini menghasilkan 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, ayahnya ini, si mayit ini wafat tahun 2000. Sedangkan anak laki-lakinya ini wafat 2025. Maka yang masih tersisa itu adalah istri dan 3 anak, 4 anak perempuannya itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita ketika warisan itu lambat sekali dibagi, sehingga menimbulkan kasus yang itu berlarut-larut dan bertumpuk-tumpuk. Seperti halnya kasus yang seperti ini, harusnya menerima warisan, sehingga ia tidak bisa menerima warisan. Kasus seperti ini, harusnya yang menerima warisan. Keburu juga ia menyusul wafat, sehingga warisan itu nanti diwariskan kepada istri dan anak laki-lakinya. Gitu ya. Baik, kita langsung inventariskan dulu ahli warisnya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan di-save dulu video ini, di-save ya supaya bisa ditonton berulang-ulang dan di-share supaya yang lain juga bisa mendapatkan pencerahan dari adanya VT kali ini. Baik, pertama istri ya, dari istri yang kedua. Kemudian anaknya ini kan dari pernikahan pertama 1 perempuan dan dari pernikahan kedua 3 perempuan. Jadi tidak ada istilah mantan anak, sehingga kita totalkan jadi anak perempuan ada 4. Nah, ini anak laki-laki. Pada saat si mayit wafat itu anak laki-laki ini masih hidup. Nah, tahun 2025 ini anak laki-lakinya wafat, meninggalkan ahli waris, istri dan 1 anak laki-laki. Ya, ini nanti ya kita bagi dulu ke 3 pihak ini. Istri porsi dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Jadi ketika mayit tidak memiliki anak, istri itu 1/4. Kalau ini memiliki anak, maka istri itu 1/8. Nah, adanya anak laki-laki ini menarik saudarinya perempuan ini menjadi asobah yang menghabiskan sisa, disebut dengan asobah bil ghair. Jadi ini berserikat untuk mendapatkan 7/8 dengan ketentuan lizzakari mislu hazil unsain ya. Anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak perempuan. Jadi ini laki-laki 1 dikali 2 ditambah 4, 6. Jadi ini seolah-olah dibagi menjadi 6 anak ya, karena ada anak laki-laki ini dikalikan 2 ya. Ya, nanti kita bahas. Nah, istri tetap di sini mendapatkan 1/8. Nah, anak perempuan, setiap anak perempuan ini ya 1/6 ya. Karena total seluruhnya 6 dikali sisanya ini kan 7/8. 7/8. Maka setiap anak perempuan ini sahamnya itu mendapatkan 7/48. Sedangkan anak laki-laki ini kan 2/6 atau 1/3 ya. Dikali 7/8 ini, maka sahamnya untuk anak laki-laki ini adalah 7/24. Nah, warisan belum sempat dibagi. Keburu juga anak laki-laki ini wafat. Anak laki-laki wafat ini meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak laki-laki. Dengan pembagian sama istri, karena dia anak laki-laki, jadi 1/8. Jadi saham ini 7/24 nanti dikalikan porsi dari anak ini. Anak laki-laki menghabiskan sisa, jadi 7/8 ya. Maka 7/24 dikali 1/8 ini 7/192. Yang ini tadi 7/24 dikali 7/8 maka sama dengan 7/49, salah 49/192. Inilah yang harusnya mendapatkan porsi ini. Baik, komen kalau ada korupsi ataupun ada pertanyaan yang serupa, dan di Pulau Open ini untuk belajar waris secara mudah dan happy. Wallahu a'lam bishawab.